Z-score adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur resiko kebangkrutan sebuah perusahaan. Model Z-score pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli keuangan bernama Edward Altman pada tahun 1968. Model ini memungkinkan para analis keuangan untuk menilai resiko kebangkrutan perusahaan dengan cara mengkombinasikan beberapa rasio keuangan menjadi satu angka skor tunggal. Hasil akhir dari analisis Z-score akan menghasilkan sebuah nilai untuk menentukan resiko yang akan dihadapi atau resiko yang akan terjadi pada perusahaan. Nilai mendekati 0 memiliki resiko bangkrut semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 3 memiliki resiko kebangkrutan yang semakin rendah. Tujuan utama dari Z-score ini adalah membantu investor, kreditur, dan manajemen perusahaan dalam menilai tingkat resiko kredit perusahaan tersebut. Pengukuran kondisi keuangan penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, membiayai pertumbuhan, dan menghasilkan keuntungan pada para pemegang saham. Dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan keuangan, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja dan memastikan kelangsungan bisnisnya dalam lingkungan ekonomi yang selalu berubah. Analisis Z-score merupakan sebuah metode yang dapat mengukur secara akurat kesehatan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Sehingga analisis ini berguna untuk mengetahui apakah perusahaan akan bangkrut atau tidak. Oleh karena itu, analisis Z-score mempunyai manfaat dan peran yang cukup besar bagi perusahaan ketika kondisinya berada di ujung tanduk. Agar lebih memahami pemahaman fungsi dan cara mengukur analisis Z-score, berikut penjelasan lengkapnya. Pada dasarnya, sistem yang diimplementasikan dalam analisis Z-score adalah Wigton System atau sistem pembobotan, di mana berkaitan dengan rasio keuangan untuk mengukur atribut keuangan tertentu. Dalam berbagai studi akademik, Altman Z-score atau disebut juga dengan bankruptcy model dipergunakan sebagai alat kontrol terukur terhadap status keuangan satu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Dengan kata lain, analisis Z-score dipergunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan satu perusahaan. Altman Z-score dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang terdiri dari 4 hingga 5 koefisien R, singkatan dari rasio, yang mewakili rasio-rasio keuangan tertentu. Dalam literatur lain, koefisien R bisa saja dituliskan dengan X atau T, atau bisa saja dituliskan dengan notasi yang lain. Adapun persamaan linear Altman Z-score untuk model 1 seperti nampak pada caption berikut ini. Z sama dengan 1,2 R1 ditambah 1,4 R2 ditambah 3,3 R3 ditambah 0,6 R4 dan ditambah 0,99 R5. R1 adalah current asset ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. R2
yaitu return earning to total asset. Sehingga rumusnya return earning dibagi total asset ratio. R3, EBIT to total asset ratio. R4, price book ratio, market price per share divided by book value per share. R5, sales to total asset ratio. Selanjutnya penjelasan untuk masing-masing rasio seperti ini. Yang pertama, current asset ratio. Ini mencerminkan likuiditas perusahaan yang merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Semakin tinggi rasio current asset ratio, semakin baik. Return earning to total asset ratio atau R2, yaitu rasio keuangan yang mengukur persentase laba bersih yang dibelanjakan ulang oleh perusahaan untuk membiayai pertumbuhan, ekspansi, pembayaran utang, investasi dalam aset, atau pembangunan usaha lainnya. EBIT to total asset ratio atau R3, perlu diketahui bahwa EBIT adalah singkatan dari Earning Before Interest and Taxes, yaitu rasio keuangan yang mengukur profitabilitas operasional perusahaan. Semakin tinggi hasilnya, maka menunjukkan profitabilitas yang lebih baik. Market price per share divided by book value per share, yang dinotasikan dengan R4, yaitu mengukur berapa kali lipat harga per saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Berikutnya yang R5, yaitu sales to total asset ratio, yang mengukur efisiensi dalam menghasilkan penjualan. Dengan demikian semakin tinggi rasio penjualan terhadap total aktiva, maka semakin baik. Kemudian hasil dari Altman Z-score yang sudah diperoleh dari model 1 ini selanjutnya digolongkan pada zona diskriminan sebagai nampak pada gambar berikut ini. Masuk pada zona distress apabila hasil dari Z-score di bawah 1,81. Kemudian masuk pada zona gray atau abu-abu jika nilainya di bawah 2,99 tetapi di atas 1,81. Dan masuk pada zona safe atau zona aman apabila nilai dari Z-score berada di antara 2,99 sampai dengan nilai 4. Perlu diketahui bahwa model Altman Z-score ini telah mengalami beberapa variasi sejak pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Beberapa variasi atau modifikasi dari model Z-score dikembangkan untuk mengakomodasi perubahan dalam praktek bisnis dan keuangan seperti tabel berikut ini. Yang pertama adalah tahun 1968, di mana model Z-score ini pertama kali dikembangkan, yaitu untuk perusahaan manufaktur. Yang kedua tahun 1971, pengembangan berikutnya digunakan untuk jenis perusahaan manufaktur tetapi yang tidak terdaftar pada bursa efek. Selanjutnya yang ketiga tahun 1983 dikembangkan lagi Z-score ini dengan mengakomodasikan tidak saja perusahaan manufaktur tapi juga perusahaan non-manufaktur. Yang keempat tahun 1994 Z-score Beaver ini juga demikian
untuk perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Yang kelima, tahun 2005 diperbarui lagi dan juga untuk manufaktur serta perusahaan non-manufaktur. Berikutnya, tahun 2012 Z-Core dikembangkan lagi, ini juga masih dalam koridor perusahaan manufaktur dan perusahaan non-manufaktur. Modifikasi tersebut dilakukan terutama dengan mengganti atau merubah beberapa di antaranya rasio-rasio yang digunakan. Selanjutnya sebagai contoh, kita gunakan model Z-Score yang ke-6, yaitu revisi tahun 2012 untuk perubahan manufaktur dan non-manufaktur. Simulasi pada contoh ini menggunakan kalkulator Z-Score, yang mana kalkulator ini linknya saya sediakan pada deskripsi. Yang pertama, untuk perusahaan manufaktur. Menggunakan formula yang terdiri dari 5 koefisien seperti nampak pada persamaan pada gambar ini. Untuk perusahaan manufaktur, pada model yang dikembangkan tahun 2012, ini terdapat 5 rasio. Kemudian hasil dari Z-Score digolongkan menjadi beberapa zona diskriminan sebagai berikut. Untuk nilai Z-Score 0 sampai 1,23 masuk pada zona distress, sedangkan nilai Z-Score 1,23 sampai 2,99 masuk pada zona abu-abu atau gray zone, dan nilai 2,99 sampai dengan nilai 4 masuk pada zona aman. Berbeda dengan perusahaan non-manufaktur, dengan persamaan seperti nampak pada gambar ini, di sini menggunakan hanya 4 rasio. Adapun hasil dari Z-Score ini 0 sampai 1,22 masuk zona distress, 1,22 sampai 2,99 masuk zona abu-abu, dan nilai 2,99 sampai dengan nilai 4 masuk ke zona aman. Baiklah, kita lanjutkan dengan implementasi perhitungan dari Z-Score dengan menggunakan kalkulator. Seperti yang sudah saya sampaikan, linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. Baik, mari kita buka filenya. Seperti nampak di layar, yang berlatar belakang hitam atau background hitam itu adalah kalkulator yang sudah saya siapkan. Kemudian yang berlatar belakang putih adalah data dari perusahaan manufaktur, rasio-rasio yang digunakan untuk perhitungan Altman Z-Score. Kemudian di bawahnya saya sertakan juga diskriminan dari masing-masing hasil yang diperoleh setelah perhitungan Z-Score. Oke, caranya mudah sekali. Kita coba yang perusahaan A, kita blok saja, kemudian kita copy. Selanjutnya kita masuk ke kalkulator, kita pastekan di sini. Otomatis akan terhitung, dan di sini nilai Z-Score adalah 1,21, masuk pada zona tertekan atau resiko kebangkrutan tinggi, seperti nampak di sini. 1,21 masuk pada distress zone. Kemudian kita coba yang B, ini kita blok.
Kita copy, kita pastekan di sini. Ya, hasilnya nilai set score-nya adalah 2,46. Ini masuk zona abu-abu. Seperti kalau kita lihat pada diskiminan ini 1,23 sampai 2,99 masuk pada zona abu-abu. Berikutnya kita masuk yang perusahaan C, kita blok, kita copy, masuk ke sini, kita pastekan. Hasilnya adalah 3,87. Ini masuk pada zona aman, resiko kebangkrutan rendah. Berarti masuk pada safe zone, yaitu nilai 2,99 sampai dengan nilai 4. Ya, caranya tidak berbeda dengan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan non-manufaktur juga sama. Kita buka dulu, sama seperti perusahaan yang manufaktur. Caranya ini kita blok yang perusahaan A, kita copy, masuk ke kalkulator, kita pastekan, maka mendapatkan nilai set score 1,16. Ini masuk pada distress zone antara 0 sampai 122. Kemudian perusahaan B kita blok, kita pastekan di sini, mendapatkan nilai set score 1,42. 1,42 ini berada pada zona 1,22 sampai 2,99 sehingga masuk pada zona abu-abu. Yang perusahaan C kita coba, kita copy, masuk ke kalkulator, kita pastekan, mendapatkan nilai 8,72. Ini zona aman, resiko kebangkrutan rendah. Seperti di sini pada zona aman ini antara 2,99 sampai 4 itu berada pada zona ini. Artinya kalau ini nilai set score-nya sudah di atas nilai 4 berarti posisinya sangat-sangat aman. Demikian teman-teman sekalian. Sekali lagi link dari file kalkulator ini berada pada deskripsi. Kemudian apakah keuntungan memahami analisis set score? Ada beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dengan memahami dan menggunakan hasil analisis set score. Di antaranya, yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan dan analisis tentang resiko kebangkrutan. Keputusan ini berkaitan dengan mitigasi untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan seperti mengurangi hutang berlebihan atau meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, membantu menilai kelayakan kredit dan solvabilitas satu bisnis perusahaan dalam satu periode fiskal. Yang ketiga, menentukan apakah mereka memiliki dana internal yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan dan ekspansi tanpa resiko kebangkrutan yang signifikan. Yang keempat, memberikan manfaat besar dalam pasar saham. Ini membantu investor untuk memutuskan apakah akan membeli satu saham atau tidak. Kelima, membantu bank dan pemberi kredit lainnya dalam pengelolaan resiko kredit dengan memantau perubahan dalam kesehatan keuangan perusahaan selama masa pinjaman. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan model set score? Kelebihannya, satu, mudah dihitung dan dipahami. Yang kedua, menggunakan data keuangan yang mudah diakses. Yang ketiga, memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti manajemen dan industri perusahaan. Yang kedua, kurang akurat untuk perusahaan kecil dan baru. Yang ketiga, perlu dimodifikasi secara berkala agar tetap relevan.
Kesimpulannya, model Altman Z-score berguna untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa model ini hanya memberikan satu indikator dan harus dikombinasikan dengan analisis yang lain sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan.